di situ adalah hope. 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 Ya, hope itu adalah Home of Peace Education. Wah, Home of Peace Education. Waduh. Dengan menyediakan semua ini, jadi dalam jumlah anak-anak itu kami tidak menyuruh orang tua untuk datang pakai contohnya bawa masker atau bawa sanitizer, tapi disediakan langsung dari sekolah. Oh, dari sekolah yang siap. Weh. Komunikasi dengan Satgas, tim Satgas. Siap. Untuk kemudian dikasih bersih ruangan, terus kemudian kita siapkan tempat-tempat cuci tangan, lalu kemudian hand sanitizer, lalu kemudian ini kita harus persiapkan karena itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, halo. Saya Napoleon Fakdawer akan memandu kita dalam wawancara. Kita akan bicara tentang pendidikan anak usia dini. Kali ini saya ada di PAUD Cahaya Kasih dan di sini ada Ibu Pendeta Sherly Parinusa. Beliau sebagai apa ini? Saya sebagai ketua lembaga yang disebut ketua lembaga. Nanti kita akan bicara tentang lembaga LP2KK. Dan juga siang ini atau sore ini kita juga ditemani oleh dua ibu yang cantik sekali ini. Nah, ini luar biasa. Nanti kita perkenalan ya. Perkenalan. Nah, mulai dari ibu dulu. Ya, saya sendiri Ibu Like Hanusa sebagai kepala sekolah di PAUD Terpadu. Wah, ini saya bicara dengan kepala sekolah ini, luar biasa. Iya, kepala sekolah. Ya, lanjut yang berikut. Ya, saya Magdalena Frey, di sini sebagai guru. Oh, sebagai guru. Jadi sebutan yang familiar di sini kita pakai bilang bunda atau ibu guru saja. Bunda. Selama ini bilang apa? Bunda. Bunda. Nah itu. Suasananya memang jujur pendengar dimanapun berada, ini suasana PAUD atau TK Taman Kanak-Kanak ini kelihatan sekali. Ada kursinya, mejanya, dan luar biasa apa yang dilakukan di tempat ini untuk membina anak-anak kita. Nah, Bu Pendeta, saya mau tanya nih. Siap. Kira-kira tadi ada bilang apa namanya ya? Lembaga. Lembaga apa itu? Oh iya. Nah, bisa dijelaskan untuk kita pendengar itu lembaga apa itu? Baik. Tahun 2008 ya. 2008. 2008. Lama sekali. Iya, saya punya kerinduan untuk bisa melayani tidak terbatas di mimbar begitu. Iya. Dan tapi juga bisa menjangkau. Kemudian saya mendirikan lembaga yang disebut dengan Lembaga Pembinaan Pelayanan Konseling Keluarga. Oh. Kenapa saya dirikan itu? Karena saya melihat dalam tanggung jawab saya sebagai pendeta ada banyak orang dari berbagai jemaat misalnya datang untuk konseling terhadap persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan pernikahan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah saya mendirikan lembaga ini, saya berpikir untuk melakukan upaya lagi di bawah lembaga ini dengan bergerak di dunia pendidikan, yaitu mendirikan, karena kala itu pemerintah membuka sebuah media luas untuk semua pihak bisa bersama-sama pemerintah dalam rangka mengerjakan tugas-tugas pendidikan. Nah, gereja boleh, lembaga keagamaan boleh, jadi secara formal pendidikan itu bisa dilakukan juga oleh masyarakat. Nah, karena itu saya kemudian mengambil keputusan untuk lembaga ini bergerak lagi untuk pendirian PAUD. Nah, di pendirian PAUD itu kita bisa jangkau orang tua dan sebagainya. Iya, ini kan menarik sekali kalau di dalam lembaga itu ada satu kata saya garis bawahi tentang konseling. Iya. Nah, ada tidak berangkat daripada kegiatan konseling itu, ada tidak persoalan-persoalan di jemaat atau di masyarakat yang melihat bahwa ini loh pentingnya sebuah lembaga semacam konseling yang bisa melakukan konseling terhadap keluarga-keluarga ya? Iya, jadi ketika saya mengadakan jasa pelayanan konseling, saya sadar ini tidak bisa satu arah. Artinya saya harus menjangkau orang tua. Karena saya menyadari ketika banyak keluarga itu terpuruk, persoalan-persoalan pernikahan yang jadi korban ya anak. Betul. Gitu. Sepakat. Nah, ketika anak ini korban, gimana ini masa depan mereka? Nah, oleh karena itu melalui pendirian PAUD, saya bisa menjangkau orang tua. Nah, itu. Sehingga saya bisa meminimalkan kondisi-kondisi rumah tangga, pernikahan-pernikahan yang mengalami
badai, keretakan dan sebagainya ketika ada pelayanan PAUD. Sepakat. Ketika orang datang membawa anak-anak, suami istri, di situ kita lakukan pelayanan parenting, yaitu pelayanan untuk penguatan bagi para orang tua. Nah, anak itu selalu menjadi perkat juga orang tua. Ketika orang tua berpikir untuk dirinya sendiri terlalu banyak hal dan kita cuma bilang gini, bagaimana kamu mikir dirimu kalau anakmu jadi korban? Nah, itu. Nah, itu jadi sebenarnya senjata untuk menolong banyak pemulihan. Jadi itu juga kemudian berangkat dari lembaga itu muncullah PAUD Cahaya Kasih itu. Yap. Sejak kapan itu, Bu? Saya kasih itu ya 2008 juga itu. 2008. Iya, Lokasinya juga di sini. Belum. Atau di Jadi tempat... mengalami beberapa kali perpindahan. Oh, jadi ini tempat terakhir ini. Iya, iya, sini tempat Waduh, terakhir. luar biasa ini. Di mana-mana saja nih. Iya, jadi selama... kala itu saya masih pegang jemaat di Otoge Surga. Nah, kemudian saya mendirikan karena di situ ada guru-guru sekolah minggu. Oh. Dan jadi kemudian masuknya pertama kali itu 120 anak lah. Wih, Pertama 120. sekali. Lalu kemudian kala itu mujizat, benar-benar mujizat karena saya tuh nonton ada pelayanan dari Yayasan Kartini. Yayasan Kartini ini ada ibu kembar yang melakukan pelayanan di Jakarta untuk anak-anak, pasti Kaki tahu juga, yaitu anak-anak jalanan dan sebagainya. Saya nonton acaranya di televisi. Nah, waktu saya nonton acaranya di televisi hari Minggu, hari Kamis saya diundang untuk peresmian kantor gubernur. Lalu kemudian saat saya duduk di sana untuk melakukan acara di sana, saya berdoa dan sebagainya. Tiba-tiba kedua ibu ini datang samperin saya. Oh. Saya kaget karena saya baru nonton acaranya di televisi, tapi ibu ini bisa ketemu saya. Dan ketika ketemu saya, langsung ibu ini menuju ke gereja. Mereka kasih semua alat-alat PAUD. Luar biasa. Dan saya mulailah. Dan kalau di sini tahun berapa itu? Ini baru diresmikan Pak Gubernur. Wih, jadi Pak Gubernur yang resmikan? Ya, Pak Gubernur yang resmikan. Pak Gubernur terima kasih ya. Iya. Pak Gubernur Papua Barat. Gubernur Papua Barat. Sudah ada PAUD untuk anak-anak kita untuk bisa belajar, bermain di tempat ini. Iya, jadi kalau Bapak Dawar masuk itu kita tidak, itu PAUD di bagian sini. Tapi kalau di atasnya kita tulis di situ adalah Hope. Hope. Ya, Hope itu adalah Home of Peace Education. Wah, Home of Peace Education. Waduh, luar biasa nih. Jadi rumah belajar perdamaian. Iya. Nah, itu. Jujur kalau kita bicara tentang perdamaian itu dalam beberapa tahun ini dunia pendidikan melihat bahwa sebuah pendidikan bernuansa pendekatan karakteristik itu penting. Benar. Jadi kalau kita bicara tentang anak, dia mulai mengerti tentang arti damai, bagaimana dia bersahabat, berteman dengan teman-teman lain. Nah, di sini mereka sudah mulai anak-anak sudah mulai diajarkan ke sana. Nah, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Mari kita diskusi cerita-cerita sedikit. Nah, mulai kepala Ibu siapa? Ibu Like. Ibu Like. Bunda Like. Bunda Like, Bunda Like. Sejak menjadi kepala sekolah tahun berapa itu? 2018. 2018. Nah, luar biasa. Terus apa namanya? Sekarang jumlah di sini dipanggil anak-anak. Iya. Dipanggil anak-anak ya. Iya. Jadi ini berapa banyak nih anak-anak yang dididik bermain di PAUD Cahaya Kasih? Ya baik, PAUD terpadu Cahaya Kasih dibilang PAUD terpadu karena di dalamnya ada lembaga taman kanak-kanak, ada lembaga kelompok bermain. Jadi ada dua lembaga yang bernaung di bawah PAUD terpadu. Iya, jadi ada dua ya. Iya. Pertama itu taman kanak-kanak. Yang kedua kelompok bermain. Nah, tempat bermain. Dengan kapasitas jumlah siswa kami yang ada di PAUD terpadu Cahaya Kasih tahun ini 97. 97 anak. Ini yang tersedikit dari yang tahun-tahun sebelumnya. Oh, begitu. Tahun sebelumnya itu 120, 30 lebih. Atau ini dampak dari COVID ini? Ini pengaruh COVID. Dampak dari COVID, jadi membuat orang tua juga mungkin berpikir kalau antar anak ke sekolah baru tidak belajar atau daftar anak untuk sekolah sedangkan anak itu sendiri tidak sekolah. Jadi itu membuat tahun pembelajaran ini agak menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Tapi jumlah siswa malah dari sekolah PAUD terpadu Cahaya Kasih malah lebih banyak dari sekolah-sekolah yang begitu. Iya. Artinya pendekatan yang dilakukan untuk proses belajar mengajar itu pakai Zoom kah atau pakai
fasilitas itu juga dipakai kah? Misalnya anak mau belajar, ada bunda yang melakukan streaming terus ngomong dengan, ada juga seperti itu atau ada cara lain yang dilakukan? Kami itu kebanyakan melakukan secara luring karena keterbatasan orang. Luring ya? Iya, keterbatasan orang tua, banyak masih tidak menggunakan fasilitas seperti punya HP Android. Gadget Android itu. Iya. Terus untuk jaringan internet, Iya. jadi ditugaskan dari lembaga untuk kami guru-guru membuat jadwal untuk kami turun menjumpai anak-anak. Jadi setiap minggu itu anak-anak mendapat kunjungan dari setiap guru. Satu minggu berapa kali? 2 kali anak-anak dikunjungi di rumah masing-masing. Oke, jadi sudah dibagi bunda-bunda. Nah, di sini yang mengajar bundanya ada berapa orang ini? Ada 6. 6 ya. Nah, jadi mereka juga nanti kalau misalnya terkait dengan masalah gadget atau yang Android, mereka juga sudah dibagi turun ke lapangan untuk langsung ke rumah-rumah. Paling jauh anak-anak yang sekolah di sini itu di mana? Ada jauh sekali, ada di Sowi 4. Iya ampun. Iya, ada Amban. Amban. Jadi di sini bukan lingkungan sekitar saja, tetapi ada sampai di Anggori, ada juga bersekolah di tempat itu. Jadi sementara ini Ibu, mereka nih diantar sama orang tua atau ada kendaraan yang dipakai di sini untuk antar jemput? Orang tua sangat mendukung dan diantar oleh orang tua. Amin. Nah, kita harap seperti begitu supaya proses ini dia bisa berjalan dengan baik, toh. Nah, tadi saya dengar ada acara kegiatan di sekolah ini, itu ada acara apa itu? Puji Tuhan, kebetulan dari pemerintah mengundang kami untuk mengikuti kegiatan tentang sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak. Dari sekolah saat kami, salah satunya nanti akan dicanangkan ke depan, tetapi hari ini bersama dengan lembaga, kami memutuskan untuk membuat tema besar dan ibadah bersama dengan orang tua, sehingga tahun ini menjadi tahun pencanangan untuk menuju sekolah ramah anak. Oh, luar biasa. Sekolah ramah anak ya? Ya, dan basic atau sekolah ini kan Kristen, dasar Kristen. Makanya untuk menuju sekolah ramah anak itu kami menanamkan tema dengan menanamkan pola pembentukan karakter Kristus menuju sekolah ramah anak. Jadi untuk menuju itu kami menanamkan sesuai dengan basic kami Kristen, makanya kami menanamkan diri Kristus dalam kehidupan anak-anak sehingga itu bisa terjangkau, sekolah ramah anak itu bisa terjangkau, dan pada waktunya jika pemerintah sudah menyetujui dan menetapkan untuk sekolah kami menjadi sekolah ramah anak, itu boleh terjawab. Dan biarlah semua untuk Amin. Karena visi PAUD ini bahwa anak berharga di mata Tuhan. Makanya semuanya kami prioritaskan buat anak. Makanya saya lihat di dinding-dinding itu ditulis ayat-ayat Alkitab. Nah, itu bagus sekali. Bu, kita bicara legalitas, Bu, ketua lembaga. Nah, legalitas lembaga ini dengan PAUD ini ada dijadikan satu atau bagaimana nih? Dan itu kapan legalitasnya itu? Jadi legalitas lembaga sendiri. Kemudian PAUD juga melalui proses dia diberikan legalitas juga dari dinas itu sendiri. Nah, sebagai ketua lembaga, sebelum nanti saya ke Ibu, tentu kalau kita bicara tentang ini dia menggunakan kurikulumnya, toh? Nah, kurikulum yang selama ini dipakai itu dari mana? Saya tidak tahu, Ibu kepala sekolah atau Ibu mau jawab silakan. Iya, karena saya sebagai ketua lembaga itu setiap awal semester pasti saya mimpin lah untuk persiapan kurikulum. Dan kita tetap mengacu ada kurikulum dari dinas, tetapi karena ini sekolahnya orientednya juga pendidikan karakter, jadi kita juga membuat kurikulum kita. Oh, jadi juga ada kurikulum yang disusun. Combine ya, gabung antara yang pemerintah punya dengan yang kurikulum ada di sini. Kita. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, Ibu Bunda Krey ini. Nah, tadi saya sudah bicara dengan ketua, dengan kepala sekolah. Ada tidak kendala yang dihadapi? Nah, kita belum bicara yang terkait dengan pandemi. Ini bicara tentang anak dulu. Betul. Kan berbagai anak-anak ini kan punya karakter yang beda, toh? Nah, ada tidak ditumpai karakter anak yang berbeda di PAUD ini? Mungkin bisa diceritakan nih. Ya, baik. Kalau kendala itu saya pikir pasti setiap PAUD ada ya. Secara khusus di kami juga ada kendala, tetapi kendala setiap anak itu pasti beda-beda. Siap.
ada yang suka rewel-rewel, ada yang suka banyak tanya, ada yang suka manja. Iya, iya. Tetapi itu tidak menjadi ini buat kami para guru, para bunda, itu membuat kami semakin termotivasi dan semakin tetap melatih kita ya untuk bersabar menghadapi setiap kendala-kendala itu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ketua lembaga dan pengelola PAUD bahwa tema kita punya visi itu anak berharga di mata Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kendala-kendala itu membuat kita semakin bagaimana cara kita mengatasi mereka dengan kasih yang Tuhan berikan buat kita, itu juga kita berikan buat anak. Iya. Untuk mendidik mereka, menjaga mereka seperti itu. Iya, saya kenapa bicara tentang kendala dulu, nanti kita bicara yang bagus-bagus. Jadi kalau kita nggak bicara tentang masalah, nanti kan tidak ada hal yang nanti menjadi diskusi kita ke depan. Toh, jadi saya tanya itu dulu, baru nanti kita. Nah, bicara tentang, karena ini udah dari sejak 2008, ada tidak anak-anak yang dia agak sedikit berprestasi? Ya nanti siapa saja bisa bicara, Ibu Kepala Sekolah, kira-kira dari PAUD yang didirikan, biar pendengar di mana bisa tahu bahwa sekolah ini juga telah menghasilkan bibit-bibit anak-anak yang unggul ya, anak-anak yang unggul. Nah, bisa ditunjukkan 1 atau 2 orang aja supaya biar pendengar yang lain bisa lihat ini, bisa dengar. Ya terima kasih, kami bersyukur sekali anak-anak yang dididik di pola di tempat ini, walaupun dalam keterbatasannya kami yang ada, tetapi mereka bisa menjadi anak-anak yang pertama, anak-anak yang takut Tuhan ketika mereka lepas dari PAUD terus melanjutkan pendidikan ke tempat yang ke jenjang yang berikut di SD. Mereka berprestasi di SD dan ada beberapa SD yang ada di sekitar Sangge, sampai pada dong bertanya begini, ini lulusan dari PAUD mana? Karena kan biasa orang berpikir bahwa kalau bilang nama TK, itu orang pikir tetap saya pasti basicnya ini bagus-bagus ya. Tetapi kalau bilang PAUD tuh berpikir itu pasti datang main-main saja. Tapi anak-anak berani, mereka bisa berani tampil untuk pimpin doa, berani tampil untuk bisa. Kalau daftar pertama biasa orang anak-anak itu takut, tetapi karena di sini kami tanamkan karakter itu, jadi membuat anak-anak tampil, berani tampil. Nah itu. Jadi ditanyalah di situ guru-guru SD, karena ada beberapa waktu berkenalan dengan guru-guru yang mengajar di kelas 1. Mereka sampaikan kepada kami, dan orang tua juga di sini ada, bukan saja untuk anak-anak yang terlibat, tetapi dari pihak lembaga menenangkan bahwa kalau anak-anak pun sudah lulus itu kami tetap membangun hubungan kerjasama. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah, alumni itu tetap diundang. Oh begitu? Iya. Jadi di kegiatan apapun yang ada di sekolah, alumni tetap kami undang. Di situ mereka menjadi motivasi buat mereka pada adik. Jadi kalau ini yang ada di SD, mereka undang, mereka bisa tampilkan mereka punya tarian, mereka bisa tampilkan. Jadi anak-anak yang adik-adik yang dibawa termotivasi dari kakak-kakaknya yang sudah ada di SD. Ketua lembaga, Ibu Pendeta, angkatan pertama itu pendidikan terakhirnya tuh sudah di mana ini? Atau ada yang kuliah kan? Iya. Ada yang kuliah, ada satu yang kesempat masuk idol kemarin yang waktu mau. Ada ya masuk idol? Ada yang mau ikut ajang Indonesian Idol karena suaranya bagus ya. Luar biasa. Iya, ada yang ikut, mungkin dia yang angkatan pertama atau kedua. Iya. Karena angkatan pertama kan 2009. Berarti ya? Angkatan pertama ada yang sudah kuliah ya? Udah. Di Unipa ini? Iya. Wih, luar biasa. Ini bagus sekali. Bicara tentang pendidikan karakter, Ibu Bunda. Nah, apa yang diajarkan oleh Bunda terkait dengan pendidikan karakter pada anak-anak? Itu seperti bagaimana itu? Pendidikan karakter yang kami ajarkan di sini itu mengarah tidak terlepas dari Alkitabiah ya. Itu mengarah kepada karakter Kristus. Nah, sebelum kami mengajarkan karakter Kristus kepada anak-anak, kami para bunda dulu yang dididik untuk bisa mengikuti pola yang sudah diajarkan oleh pola atau karakter Kristus, sehingga itu kita tanamkan juga kepada anak-anak. Contohnya seperti bagaimana kita mengajarkan kedamaian buat mereka, hidup bersama teman-teman di sekitar mereka,
terus bagaimana mereka saling mengampuni, mengasihi, itu semua adalah karakter-karakter yang diajarkan oleh Kristus buat kita, dan itu juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Waktunya berapa lama sih kalau mengajar pendidikan karakter untuk anak, misalnya 5 jam, 6 jam? Enggak, sorry, maaf. Itu kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama dan daya tangkap serap anak-anak untuk bisa fokus itu kalau yang dilihat selama ini? Berapa lama tuh saya tidak bisa pastikan, tetapi itu kita mengajarkan kepada mereka setiap hari ketika mereka tatap muka dengan kita, dan saya sangat percaya sekali bahwa apa yang kita ajarkan, maka dengan seiring berjalannya waktu maka karakter itu akan terbentuk dalam diri mereka. Satu sesi, satu kelas itu berapa anak itu? Kalau di kelas saya sendiri itu ada 16 siswa. 16 ya? Sekarang ini. Oh, 16 anak. Iya. Anak yang mereka belajar. Nah, Pak Ibu Ketua lembaga ini kan bagi saya ada sebuah tantangan ya. Iya. Ketika bicara tentang dunia pendidikan, kan dunia pendidikan bukan satu aja, kan ada sekian banyak. Iya. Apa yang bisa membedakan? Benar. Membedakan bahwa lembaga ini dengan PAUD-nya dia berbeda dengan yang lain, atau kemudian bisa memberikan nuansa lain yang ini loh yang kita lebih seperti yang tadi disampaikan terkait dengan pendidikan karakteristik itu. Baik, ya. iya. Makasih Pak Bakdawar. Jadi hal utama sekali PAUD ini tuh tidak punya oriented untuk keuntungan. Sepakat. Itu yang Makasih. pertama, karena walaupun kami sadar bahwa pendidikan butuh pengorbanan, butuh anggaran, tetapi pelayanan PAUD ini sebenarnya adalah menjadi wadah untuk anak-anak yang sulit untuk masuk di PAUD TK yang mahal. Itu mereka bisa ada di sini, tetapi tidak mengabaikan kualitas. Siap. Jadi yang paling utama di PAUD ini sebenarnya adalah merangkul anak-anak yang orang tuanya itu. Kenapa saya bilang kita sulit? Karena ini sebagian besar mungkin anaknya tukang ojek. Oh, Ya, anak dari orang tua yang pegawai berapa sih? Yang punya mobil berapa banyak? iya. Yang jadi seperti itu. Tapi kami tidak mau ketika anak-anak ini datang dari mungkin kalangan-kalangan yang Menengah ke sederhana, bawah. lalu kemudian mereka menjadi minder. Nah itu Ini yang menjadi kami berbeda. luar biasa ini. Ya, kami tidak punya oriented untuk target uang sekolah yang begitu tinggi dengan semua hal. Di sini ini berjalannya kekeluargaan. Jadi kami bisa jangkau orang tua. Kenapa kita PAUD? Karena kita mau jangkau orang tua. Jadi kalau kita ada acara, orang tua itu memberi itu sampai maksudnya gini, makan itu nggak usah dipikir. Oh, luar Itu biasa. mereka akan sumbang. Dari orang tua ini. Dari orang tua. Nah, ini luar biasa Orang tua ini. yang berpartisipasi sangat tinggi, karena kita tidak membebani orang tua, justru kita mau menolong. Apalagi kita di kondisi tempat ini yang ada banyak ketidakpedulian orang tua untuk memenuhi hak-hak dari anak-anak mereka untuk belajar dan punya masa depan. Nah, itu yang membuat mungkin kita berbeda dari sisi itu, karena tidak ada oriented untuk dapat anggaran dana dari PAUD. Saya bilang kita tidak pakai PAUD ini untuk bisnis atau untuk mendapat sesuatu. Luar biasa ini. Karena yang kita hasilkan dan yang kita lihat adalah manusia. Siap. Terima kasih. Nah, ini kan kalau kita bicara dari perspektif pendidikan, kita ini masih ada 2 tahun terakhir di tengah-tengah pandemik ya. Ya. Nah, apalagi kita diminta untuk terus menganjurkan tentang prokes toh, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Nah, Ibu pengelola ini, ada materi tambahan tidak? Kan selama ini kan kita belajar tentang karakteristik, belajar tentang yang ini, yang itu. Tiba-tiba COVID datang. Nah, terus dibikin materi lagi kah? Atau sudah kita menggunakan prokes itu untuk kemudian sosialisasi dan menyampaikan itu kepada anak-anak? Apa yang sudah dilakukan, Bu? Iya, pas kita diperhadapkan dengan pandemi, otomatis mau dan tidak mau kita harus menyusun program yang terbaru yang kayak sudah disampaikan oleh lembaga, oleh Bang Pendeta, bahwa setiap awal tahun itu ada duduk bersama, dan di situ kita menyesuaikan dengan situasi kondisi pandemi. Jadi prokes juga menjadi faktor utama, dan puji Tuhan kami mendapat dukungan sekali dari lembaga sebagai payung yang untuk mengayomi PAUD terpadu. Dukungannya apa itu?
Dengan menyediakan semua ini, jadi dalam jumlah anak-anak itu kami tidak menyuruh orang tua untuk datang pakai contohnya bawa masker atau bawa sanitizer, tapi disediakan langsung dari sekolah. Oh, dari sekolah yang siap. Wih, Saya sudah survei ke apresiasi Bu, Ketua lembaga. sekolah yang lain itu kebanyakan suruh disediakan, tetapi kami dari sini kami tiap hari siapkan, terus semua anak-anak itu ketat di sini, jadi ada dia punya sanitizer dengan tiap hari jumlah anak yang cukup banyak. Rencana untuk tatap muka ini jumlah anak yang cukup banyak, berarti berapa banyak yang kami harus kerjakan, tetapi lembaga sangat mendukung kami, sangat mendukung program pemerintah dan Iya. itu. Jadi di sini yang kami ini ke orang tua, dan orang tua juga sangat mendukung sekali. Iya, siap. Ya, dan diketahui sama saya di sini mayoritasnya tuh putra daerah 97%. Wah, ini menarik ini. Luar biasa. Jadi mayoritasnya putra daerah 97%. Wih, Putra daerah yang bersekolah di PAUD Terpadu Saya Kasih yang disampaikan oleh Mom tadi itu. iya. Itulah tujuan utama untuk bisa merangkul sehingga apa yang menjadi hak mereka Siap. untuk mereka belajar dan bermain pada usianya mereka, disinilah. Iya. Saya pakai kata mom aja supaya biar lebih familiar. Dekat. Mom Shirley. Nah, kalau bicara COVID, Iya. bagaimana penanganan? Iya. Kan kita bicara prokes. Benar. Apakah kemudian lembaga juga menyiapkan fasilitas cuci tangan Oh, yang iya. sengaja sudah dibangun di sini? Oh, iya. Terus kalau sudah dibangun, sudah berapa banyak yang dibangun di sini Iya. untuk Jadi Mom iya. Shirley? Jadi memang waktu kondisi COVID itu kan dari dinas itu kita harus luring atau daring. Iya. Nah, ada pilihan itu. Jadi ada beberapa waktu memang sekolah ini kita langsung di rumah. Jadi tidak ke sini. Tapi kemudian ketika saya melihat kondisi itu memang kayak membuat anak-anak itu menurun ya animo belajar karena mereka mau ada di sini. Tapi karena kondisi COVID akhirnya kita kunjungi ke rumah. Oh. Karena itu kita kemudian melakukan komunikasi dengan Satgas, tim Satgas, Siap. untuk kemudian dikasih bersih ruangan, Iya. terus kemudian kita siapkan tempat-tempat cuci tangan, lalu kemudian hand sanitizer, lalu kemudian ini kita harus persiapkan karena itu merupakan kewajiban yang harus kita Siap, lakukan. siap. Akhirnya kami dibolehkan, tetapi juga pakai penjadwalan. Oh, Jadi begitu. hari ini nanti kelas B, besok kelas A dan seterusnya. Tapi tetap prokes ketat. Mom Shirley, ini Iya. sebagai ketua lembaga, kan tadi disampaikan oleh Ibu Pengelola ini, Bunda Pengelola, bahwa rencana tahun 2022 ini ada rencana tatap muka ya? Ada peluang ke sana? Iya, Nah, sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Nah, seperti apa coba bisa disampaikan Iya, untuk jadi kita sudah pendengar? tatap muka sejak Satu semester kemarin. satu semester Oh, kemarin. luar biasa. Jadi memasuki Juni ya, Juli. Kita dikasih izin dengan prokes yang ketat, iya. gitu. Jadi semua anak-anak pakai ini, terus terbatas jumlah yang hadir setiap hari dengan semua mengikuti prokes. Itu juga kita sudah bicara ke dinas dan dengan Satgas COVID. Nah, dan sampai hari ini tidak ada indikasi Siap. kita kena COVID Luar gitu, biasa. gitu semuanya. Lalu tahun ini puji Tuhan sudah mulai ada kelonggaran, tapi prokes untuk COVID ini tetap kita lanjutkan. Maaf, Mom. Saya mau Iya. tanya, ada kasus tidak misalnya dalam pandemik ini Iya. anak-anak kita yang terpapar? Tidak ada sama sekali. Nah, itu berarti apa yang dilakukan Iya. oleh standar untuk prokes itu betul-betul dilakukan. Dilakukan. Ya? Tidak ada anak-anak kita yang terpapar dan tidak ada guru yang terpapar. Woi, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Mantap. Ketua lembaga Ini- juga tidak terpapar. Itu yang lebih penting. Nah, itu yang lebih penting. Jadi Iya. ketua lembaga, pengelola juga dengan Bunda. Iya. Kita harap dengan kehadiran PAUD Cahaya Kasih ini, Amin. dia akan membangun sebuah kekuatan dasar ya, Iya. pendidikan. Kekuatan dasar yang kuat, agar kita harap yang namanya pondasi itu harus kuat. Benar. Kalau pondasi pendidikan dia bangun kuat, maka di jenjang berikut dia tidak terlalu susah begitu. Iya. Nah, ada tidak yang menjadi sebuah keharusan bahwa keluar dari sini, saya punya anak tuh bisa hitung sampai 10 contoh, atau ya. paling tidak dia bisa membaca satu kata menyambung satu kata. Ada target tidak, Ibu Pengelola?
Ya baik, kalau kita mau pakai target untuk sesuai dengan kurikulum sangat dilarang. Pasti akan Oh, itu dilarang ya? Iya. Tapi setiap anak-anak yang keluar begini itu masuk untuk kita sendiri, kita harus memiliki di kurikulum kami tidak tetapkan. Iya. Tapi dalam proses belajar dan bermain ditanamkan. Jadi setiap anak yang keluar dia sudah bisa mengenal huruf, dia sudah bisa berhitung, dan kayak di TKB ya itu untuk ada sudah bisa 1 kata 2 kata sudah bisa. Nah, itu yang saya mau tanya. Dari target mungkin tidak ada dalam kurikulum, tapi saya mau tanya ke Bunda, dari sekian anak-anak yang sudah belajar, kan di sini berapa tahun ya? Jadi dia mulai dari usia 3 atau 4? 2 sampai dengan 6 tahun. Oh, 26. 2 sampai 6. Berarti ada sekitar 3 tahun dia akan ada di sini. Iya, kalau dia masuk dari usia 2 tahun atau 3 tahun, dia sudah masuk di kelas bermain, no? Ya. Nah, kalau bicara tentang PAUD Cahaya Kasih ini, ada tidak dari sekian anak-anak yang 90 berapa tadi? 97. Ada tidak yang menonjol, yang berprestasi? Misalnya kalau dilihat dari pendidikan karakter yang dibangun, terus ada tidak dari sekian anak-anak ini, ya kita punya anak-anak Papua ini yang mulai dia agak menonjol di bidang apa, misalnya menyanyi kah, bicara kah, berhitung kah, atau ada tidak dilihat di sini? Ada ya, itu ada anak-anak apalagi yang di TKB bukan di kelompok B saja, tetapi di kelompok bermain juga ada yang bakatnya sangat terlihat sekali. Terlihat ya, bakatnya terlihat. Untuk bernyanyi, terus ada menari, dan kayak kemarin ada kegiatan waktu Bunda PAUD Kabupaten Manokwari. Anak itu diikutkan mewakili sekolah untuk kegiatan tarian. Dia hanya latihan 1 kali, tapi karena memang di sekolah dia ditanamkan karakter, terus untuk berani tampil. Berani. Nah, ini yang penting ini. Ditanamkan untuk anak berani tampil. Jadi walaupun 1 kali dia latihan, sedangkan teman-teman yang lain itu sudah 5 kali latihan. Pada hari H, saya sendiri ke sekolah bangga karena dia bisa ada di barisan. Wah, luar biasa ini. Teman-teman karena dia berani untuk tampil, untuk keberanian yang ada dalam diri anak itu yang ditanamkan di tempat ini, karena waktu orang tua mendaftar anak, pasti anak masih cengeng. Jadi kami tanamkan agar dia bisa mandiri, terus dia bisa berani tampil, itu yang menjadi prioritas. Karena itu juga kami dapat bimbingan, arahan juga dari lembaga yang dalam hal ini ditangani langsung oleh pihak lembaga, oleh Bapak Parinusa, yang memberikan motivasi, arahan bahwa anak untuk berani tampil itu merupakan faktor utama. Dia mau bisa, ada tidak bisa, tetapi ketika dia berani tampil di depan, itu keberanian itu sesuatu hal yang berbeda. Iya, Mom Shirley. Iya. Kasih tahu loh untuk kita semua ini. Ini lokasi PAUD Cahaya Kasih ini di mana ini? Jangan-jangan kita tadi cerita dari pertama sampai terakhir kita tidak tahu tempatnya di mana. Iya. Jadi biar supaya masyarakat yang juga menonton wawancara kita, ya mereka juga bisa membawa anak-anak mereka di tahun ajaran ini ke tempat ini. Ini alamatnya di mana? Iya, Bapak Mama semua, PAUD Cahaya Kasih itu ada di belakang gereja Sion Sanggeng, Jalan Ciliwung. Memang agak ke dalam, kalau Bapak ya Mama dong mau ke gereja Sion pasti tahu di area Sanggeng ini. Nah, kemudian di bagian belakang itu ada jalan, lalu bisa bertemu di sana dengan lokasi dari PAUD Cahaya Kasih. Jangan ragu untuk bisa mendaftarkan anak-anak, karena kami jamin, kami pastikan Bapak Ibu tidak menyesal ya untuk membawa anak-anak. Jadi kalau saya tanya tukang ojek, saya mau ke PAUD Cahaya Kasih, pasti tukang ojek tahu ya. Dia tahu, apalagi bilang belakang gereja Sion. Gereja Sion, ya. Pendengar, hari ini kita telah diskusi dengan 3 narasumber yang luar biasa. Mereka adalah pendidik, pengelola yayasan, juga ketua lembaga, Mom Shirley. Partisipasi dan keterlibatan mereka itu dalam membentuk anak-anak dengan pendidikan karakteristik yang tadi disampaikan itu begitu sangat penting dan baik sekali untuk membentuk anak-anak kita ke depan. Apa yang tadi kita diskusikan dan wawancara di dalam PAUD Cahaya Kasih ini, harapan kami, kita sebagai orang tua melihat bahwa anak adalah sesuatu yang prioritas.
untuk 5, 10, 15 tahun ke depan dengan pendidikan karakteristik yang sudah dilakukan oleh bunda-bunda dan pengelola yayasan, juga dengan ketua, dengan PAUD Cahaya Kasih, harapan kita dia akan menjadi sebuah PAUD yang besar dan bisa membawa banyak anak-anak untuk bisa belajar, bermain di tempat ini, apalagi dengan 97 anak yang kurang lebih anak-anak Papua ya. Ya kita diharapkan Bapak Ibu orang tua yang ada di Kota Manokwari dan ada di mana berada, mari kita sama-sama membangun karakteristik anak melalui PAUD Cahaya Kasih. Nah, mungkin kita akan masuk ke closing statement. Ibu Ketua bisa menyampaikan sesuatu untuk kita terkait dengan PAUD Cahaya Kasih ke depan seperti apa? Silakan. Iya, terima kasih Pak Dawer. Pendidikan anak usia dini merupakan prioritas yang harus kita kerjakan bersama-sama, karena kita tahu sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat tentu akan membuat rapuh bangunan itu. Pondasi kekuatan pendidikan kita mulai dengan di usia emas 0 sampai 5 tahun. Di usia ini ada banyak hal yang bisa ditanamkan. Oleh karena itu, sebagai pendidikan anak usia dini, PAUD Cahaya Kasih akan terus berkontribusi untuk Manokwari, untuk Papua Barat, bersama-sama dengan lembaga-lembaga layanan pendidikan anak usia dini yang hari ini ada dan tumbuh di Manokwari, Papua Barat. Harapan kami tentunya, karena ada satu lembaga juga yang namanya Himpunan Pelayanan Anak Usia Dini yang disebut dengan Himpaudi, yang ada di Kabupaten Manokwari, ya, kemudian juga Dinas Pendidikan dan sebagainya. Kami berharap untuk melihat semua layanan PAUD dengan adil, gitu ya. Kemudian untuk melibatkan semua guru-guru yang ada dengan semua kegiatan yang ada itu dengan terbuka, sehingga semua yang ada dalam pelayanan PAUD itu dihargai. Kami sendiri tidak mencari penghargaan dari siapapun, tetapi komitmen kami jelas. Tujuan kami bukan untuk mencari penghargaan manusia, tapi tujuan kami adalah supaya anak-anak mendapat haknya untuk belajar, bermain, dan berprestasi. Ini waktunya. Kapan lagi kita harus siap? Anak-anak kita harus dipersiapkan untuk sebuah masa depan Papua. Saya kira ini yang kami mulai lakukan di PAUD Cahaya Kasih di sini. Terima kasih untuk semua yang boleh mempercayakan PAUD Cahaya Kasih untuk mendidik anak-anak dari Bapak dan Mama semua. Kiranya kita dapat bersinergi, baik para orang tua, guru, dan juga lembaga yang mengayomi PAUD ini untuk pada akhirnya bisa melihat masa depan anak-anak Papua. Tuhan memberkati. Ya, kita sudah ada di penghujung acara. Ada tidak pesan yang ingin mau disampaikan? Saya akan nanti menyampaikan kepada pengelola, pengajar, dan juga ketua. Ya, mungkin dari pengajar dulu, ada pesan tidak yang mau disampaikan terkait dengan prokes dan juga di tengah-tengah pandemik yang selama ini masih terus terlihat dan masih terus diikuti untuk supaya kita sama-sama selesaikan ini. Silakan. Pesan saya kepada Bapak Ibu orang tua dan pemirsa di rumah, tetap menjaga peraturan kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu tetap memakai masker saat berada di luar rumah dan menjaga jarak, mencuci tangan supaya kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Iya. Bagaimana Ibu Pengelola? Ada yang mau disampaikan pesan-pesan terkait dengan COVID ini? Iya. Terima kasih. PAUD ini harapan terbesar kami adalah menghasilkan anak-anak generasi yang ketika selesai dari tempat ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan untuk menghadapi dalam situasi COVID yang sedang kita alami ini, agar bisa tetap berjalan pembelajaran, rencana tahun ini tatap muka akan dilakukan secara normal di tempat ini. Untuk itu bagi Bapak Ibu, orang tua murid ataupun orang tua yang ada di luar sana yang ingin menyekolahkan anaknya ke PAUD Cahaya Kasih,
kami minta tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan memperhatikan apa yang menjadi program yang sudah diputuskan oleh pemerintah dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, sehingga pembelajaran pelayanan yang akan kita kerjakan, kita lakukan di PAUD Terpadu Cahaya Kasih ini boleh berjalan, dan apa yang menjadi hak-hak anak itu boleh mereka terima. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Mom Shirley sebagai Oke. ketua lembaga ini, Iya. ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk orang tua yang anak-anaknya Iya. ada dalam pendidikan PAUD juga yang ada di PAUD Cahaya Kasih? Silakan. Siap. Iya. Jadi bapak mama sekalian, kita jangan bosan-bosan ya untuk terus taat, karena ketaatan itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita semua. Prokes adalah salah satu syarat untuk kita bisa tetap ada dalam kondisi yang sehat di masa pandemi. Tentu pandemi ini belum berakhir, kita tetap berdoa, kita tetap berjuang, tapi kalau berdoa tanpa bekerja juga sia-sia. Karena itu kita harus bekerja, caranya kita tetap pakai masker. Saat di luar, kita cuci tangan, kita jaga jarak, dan kita jaga imun kita bersama. Ini Siap. tugas kita. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah ada di penghujung acara dalam diskusi dan bincang-bincang tentang PAUD. Saya, Napoleon Fakdawer, juga bersama Kaki Tanah Papua, mengakhiri sesi diskusi wawancara kita. Jaga prokes, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Saya jaga kau jaga saya. Selamat sore.